Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri sedai lemah. Yang pertama adalah ketika digas tinggi, ketika digas tinggi berebet teman-teman. Jadi ketika kita gas tinggi ya, satu 2 3, setelah itu ketika angkatan yang paling atas dia terjadi berebet-berebet. Saya pernah mengalami di motor legenda saat itu. Legenda pada saat angkatan pertama masih enak. Ketika di angkatan atas terjadi berebet-berebet. Ya, berebet-berebet sehingga di situ tidak mau lari. Yang kedua adalah motor Suzuki. Saat itu Suzuki Kerbau ya, pada saat angkatan pertama, kedua, ketiga masih enak. Ketika gilirannya lari sekitar 80 sampai 90, dia terjadi nyedat-nyedat. Jedet. Nah, akhirnya saat itu saya ganti CDI-nya. Setelah saya ganti CDI-nya, alhamdulillah yang penyakit nyedat-nyedat saat putaran tinggi, saat putaran atas dia langsung hilang. Masalahnya adalah di CDI-nya yang sudah melemah. Yang kedua adalah CDI lemah, yaitu tidak mau langsam. Tidak mau langsam dalam artian di sini, ketika kita bunyikan, seharusnya dia harus tidak mati, ya langsam. Dang 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 dang. Nah, akan tetapi di sini ketika kita bunyikan dia langsung mati, cekrek. Kita bunyikan lagi, kemudian langsung mati lagi, cekrek. Saya pernah mengalami di motor Cina saat itu. Saat itu penyakitnya adalah masalahnya ada pada di sepul dan di CDI. Setelah saya ganti sepulnya, kemudian mau bunyi, akan tetapi di situ tidak mau langsam. Setelah saya ganti CDI yang baru, ya, yang baru, kemudian langsung di situ setelah saya pasang saya bunyikan dia mau langsam. Dang 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 seperti itu. Setelah itu businya saya lepas lagi karena saat itu saya belum yakin. Saya pasang masih bawaannya. Saya pasang bawaannya, ya bunyi teman-teman, akan tetapi setelah saya pasang kemudian bunyi, akan tetapi di situ langsung mati lagi. Saya pasang punya saya lagi, kemudian dia mau langsam lagi. Berarti masalahnya tidak mau langsamnya itu, masalahnya adalah pada CDI-nya yang sudah mulai melemah atau sudah lemah. Yang nomor 3 adalah susah bunyi mesinnya ketika kita starter. Jadi seharusnya ketika kita pencet tombol starternya, dia langsung jring, terus kemudian mesinnya bunyi deng 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 deng. Akan tetapi dia kita pencet hanya starternya nyala, jalan ngangkat, akan tetapi mesin tidak segera nyala. Lah, saat itu teman-teman semuanya, saya pernah mengalami di motor Cina juga. Saat itu langsung saya ganti CDI-nya teman-teman. Saya ganti CDI-nya. Setelah itu, setelah saya starter, jring, pencet di tombol starternya langsung bunyi, cring, deng 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 deng. Akan tapi setelah saat itu saya pasang kembali dengan CDI yang lama yang punyanya, tetap sama. Jadi nggak mau nyala. Jadi dia ngangkat, akan tetapi mesin tidak mau nyala, tidak mau bunyi. Dan ternyata masalahnya adalah pada CDI-nya yang sudah melemah. Yang nomor selanjutnya, yang nomor 4 adalah sewaktu-waktu mati. Ya, mati ketika kita buat jalan ditandai dengan api yang keluar dari koil atau dari CDI-nya itu tidak ada. Saya pernah mengalami ya belum lama ini motor Suprafit lama. Suprafit 2005. Saat itu punya teman saya dipakai ya, kemudian langsung mati. Setelah dibawa ke bengkel saya cek di sepulnya ada apinya, kemudian langsung saya ambil CD yang baru, kemudian saya colokkan di situ langsung bunyi teman-teman. Ternyata CDI juga bisa matinya sewaktu-waktu teman-teman. Ya, itu ditandai dengan
api yang dari CDI itu hilang. Yang nomor 5 adalah hidup-hidupannya susah. Hidup-hidupannya susah ditandai dengan api yang keluar dari koil kecil atau kadang ada, kadang tidak. Jadi seharusnya kalau dari koil kan ketika kita sela ataupun kita starter, langsung di situ mengeluarkan bunga, percikan api yang besar, cetak cetak cetak. Nah, di sini dia hanya kecil atau kadang ada, kadang tidak. Saya pernah mengalami di motor Karisma saat itu, ya. Saya bunyikan hidup-hidupannya susah sekali dan saya cek di apinya juga sama. Nah, akhirnya saya langsung ganti di CDI-nya. Alhamdulillah setelah saya ganti CDI-nya langsung enak dan langsam. Yang nomor 6 adalah ketika digas, ya. Ketika digas itu nggak mau naik, ya. Ketika gas harusnya dia bertenaga naik dan lari. Akan tetapi di sini kita gas justru malah cuma merebet aja kan, ya. Cuma merebet, nggak mau naik dan tidak mau lari. Saya pernah mengalami di motor Fish Air teman-teman saat itu. Fish Air terkenal ketika kita gas dia langsung lari. Ya, seperti itu. Tapi saat itu saya gas sama sekali tidak mau lari, bahkan kayak ketarik. Ya, ada yang nahan. Kemudian saat itu sama orangnya langsung dibelikan CD yang baru. Alhamdulillah setelah diganti CD yang baru dia mau naik lagi. Tapi karena saat itu CDI-nya yang harga 150-an itu masih belum maksimal. Ya, jadi kalau yang Fish Air saya rekomendasikan beli yang agak tinggi dikit, yang agak 200-an ke atas agar di situ larinya bisa kencang atau bisa bertenaga. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan cara dalam pengecekan CDI yang lemah. Yang pertama adalah cari CDI untuk jadi jajalan. Kalau teman-teman semuanya punya jajalan CDI untuk menangani motor kita biar masalahnya selesai, maka teman-teman silakan cari CDI jajalan. Langsung aja dicolokkan, tentunya disesuaikan dengan motornya. Kalau Suzuki ya Suzuki, Honda dan Honda ya, atau Yamaha disesuaikan dengan motor Yamaha. Yang nomor 2 adalah perhatikan ciri-ciri yang saya jelaskan tersebut. Benar-benar diperhatikan karena gini, penyakit yang sama belum tentu penanganannya juga sama. Kadang terjadi merebet itu bisa jadi karena karburator juga bisa, atau karena CDI-nya juga bisa, atau karena yang lain. Kadang satu tipe motor juga beda cara penanganannya juga. Maka yang saya jelaskan seperti contoh-contoh tadi itu ya betul-betul diperhatikan agar kita tidak salah dalam penanganan motor kita. Seperti teman-teman semuanya, penjelasan saya mengenai masalah ciri-ciri CDI lemah. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih, dukung terus channel Roni Motor. Banyak salahnya dalam saya menjelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.